Oke, 1, 2, 3. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, ini kita mau sedikit cek-cek terkait dengan nilai tuntasan Ustazah. Ini KKM-nya berapa? 70. Coba kita hitung dari sini tadi apa lagi yang belum 70? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, berarti begini sayang. Anggap saja di ini adalah T itu tuntas ya. Di sini tidak tuntas. Nah ini nanti dibagi dua. Yang tidak tuntas kan berapa tadi? 11. Jadi 11 per 31 kan? Kalau 31 berarti yang tuntas 20 per 30. Nah, oke? Ini hanya satu contoh. Sekarang di sini dulu. Secara umum ketentuan ketuntasan KKM adalah tuntas 75 lebih besar dari 75% klasikal. Ini sama bawahnya detik. TT berarti tidak tuntas. Tulis tidak tuntas. Boleh kan? Namanya manusia. Pasti ada perbedaan. Boleh, tapi lebih kecil dari 25% klasikal. Gitu ya? Oke, sekarang kita mau membuat contoh. Jadi ya contoh. Kelas 6 berapa ini? Bawah itu kelas 6. Jumlah siswanya berapa? Sama 30. Oke, 31. Nah, pada KD ini dia tulis T atau tuntas sama dengan 30 per 31. 30 per 31 kali 100. Oke, T tidak tuntas bawahnya. Diletin ya. Berarti 11 per 31. Masih pegang HP enggak? Kalau dihitung coba ini kalkulator. Yang ini 20 sayang, bukan 30. 20 per 31. Yang mau gue ini berapa ini? Nah, ngaten? Nah, kalau begitu T jodohin sama ini, kembali ke rumus. T-nya kan 65. Sementara di sini ketentuannya berapa yang tuntas? Iya, harus lebih besar atau sama dengan lah ya, 75. Kan berarti terus boleh tidak tuntas. Berapa di sini? 25. Berarti catatan di sini tulis dengan catatan KKM KD ini KKM belum tercapai. Ya? Nah, beberapa hal jika ada suatu KKM belum tercapai, ini faktornya ditulis. Nanti bisa berbagi ya sama teman. Faktornya 1, tingkat kesulitan kurikulum. Bisa karena kurikulumnya memang susah banget loh. Artinya kurikulum materinya loh. Contoh lah, materinya membaca kalkulator, ya. Nanti sarana prasarana sekolah udah berbicara orang yang Al-Quran misalnya, bocah orang yang kedua adalah intake siswa. Siswa sarana prasarana gitu maksudnya sarana prasarana. Kan kalau menentukan KKM begitu. Ya. Nah, terus yang ketiga, kompetensi guru. Ya memang begitu. KKM ditentukan kan juga salah satu faktornya kan kompetensi guru. Jadi ini monggo jika terjadi KKM belum KKM, evaluasi diri loh. Berarti evaluasi kita adalah apakah tingkat kesulitan pada kurikulumnya itu tinggi banget. Yang kedua, apakah intake siswanya sarana prasarana itu. Yang
ketiga kompetensi apa salah mesti begitu. Nah monggo ini salah satu contoh evaluasi tes. Jadi mohon dibantu di sosialisasikan. Nah sehingga harapannya masuk sini entah nanti mau di aplikasi personal itu sudah proses. Nah caranya supaya masuk sini tuntas adalah di sini saya itu di sini nomor 1 apa? Analisis butir soal. Yang kedua analisis nilai. Nanti kita dasarnya sudah punya blankonya nyontok. Terus yang ketiga program remedial. Ini kami sedang melanjutkan ke program pengajaran. Ini namanya buku. Maksudnya jika di kelas tersebut ada 7 KD yang akan dinilai, guru menyiapkan format analisis butir soal 7 lembar, analisis nilai 7 lembar, program remedi 7 lembar. Tapi biasanya yang terpisah hanya analisis butir soal. Jadi analisis tersendiri 1 lembar lagi, misalnya di sini nomor siswa kita ke sini. Di sini nomor di sini. Nah, nama siswa. Kan nama siswa B ya. Nah, terus nilainya siswa berapa? Nilai ulangannya terserah ya. Terus di sini adalah KKM. Nah, KKM-nya ada 2. Dia tuntas atau tidak. Di sini program remedi. Nah, remedinya kan 3 maksimal 2. Nah, sini ini yang guru PAI sedang ditambah di sini programnya pengayaan. Nah, nanti di sini adalah nilai akhir baru keterangan. Contoh yang sama. Ini misalnya siswa nomor 1 namanya A. Dia nilainya 80 tuntas. Sudah biarin aja aman. Nah, tapi siswa C dapat 60, dia tidak tuntas, dia lakukan remedi. Umpama sekali remedi dia dapat 90. NA-nya tidak boleh comeback ke KKM-nya berapa? Kalau KKM-nya 70, ya di sini dia hanya berhak. Jadi hasil remedi itu tidak boleh lebih tinggi dari siswa yang aslinya sudah tuntas. Gitu, ya. Nah nanti untuk pengayaannya nanti lagi. Nah, di sini kan kelihatan. Nah nanti maaf nilai NA ini yang dari nilai hariannya sudah ada ketuntasan, ada remedi. Maaf tes, ini yang masuk ke sini, bukan ini. Gitu loh, betul. Masuk ke sini. Nah, jika merasa aku kepengen ngerti sebenarnya anak itu di sini orang dulunya ini tadi contohnya, misalnya yang tadi 50 lah ya, 60. Ini 60 kan nggak tuntas. Ini di garis miring. Nanti lo kalau sudah diremedi. Nah, berarti yang nanti dimasukkan aplikasi adalah yang 70. Saya bukan tidak percaya kalau nilai murni kemudian dimasukkan ke aplikasi menjadi nilai tuntas. Sebab manusia itu kan ada keterlupaan, ya kan? Bisa terjadi. Nggak usah jauh-jauh. Anak saya itu ngalami sendiri. Tugasnya selesai, ujiannya nilainya bagus. Kenapa munculnya nilai E? Terus komunikasi dengan dosen bahwa ini tugas ternyata nilainya A. Itu dia namanya manusia. Sehingga kami berharap dan terutama di PAI nilai yang masuk sini ini adalah ini saya. Nah,
melalui proses, sehingga nilai ini nilai asli nggak apa-apa, tapi yang masuk sini adalah tidak di garis miring ya nora apa, yang penting di sini sudah tuntas. Seandainya dari 40, 20, 30 nonsen kalau di akhir itu tuntas. Biasanya cari praktis di belakang setelah tidak tuntas baru remedi, itu keliru. Remedi itu ada di sini. Jadi setahu saya itu ya, sejak saya diklat itu proses-proses nilai masuk itu semoga bermanfaat. Barangkali ada feedback dari Bapak sekolah, saya ucap tangankan monggo. Ya, terima kasih atas masukannya. Insya Allah tadi apa yang saya sampaikan Pak sudah kita laksanakan dan memang sudah kita briefing di awal pembelajaran kita jelaskan. Mungkin karena memang sebelum masuk ya, kita memang ada mulai dari ada masukan aplikasi. Dan biasanya ketika aplikasi sudah melalui proses tidak apa-apa, tapi berharap karena ini kan salah satu bukti fisik yang akan ditanyakan ketika akreditasi atau bukti fisik untuk negara, maka yang di sini alangkah baiknya jika ini. Nah, dokumen nilai asli ini ada di sini setiap lembaran pada saat setelah penilaian. Yang masuk ke sini sudah pakai N. Maka dan kemudian bagaimana biasanya juga seperti itu, cuma ini kan masih baru rek-rekan. Kalau untuk buku yang kelas 6 yang sudah jadi tahun kemarin itu sudah KKM-nya juga ya, tapi KKM dari sini ke sana setelah ini masuk sana menjadi KKM tidak bisa dilakukan kecuali melalui sebuah proses ini. Ada bukti fisik tentang remedi, pelaksanaannya ya ngapunten tidak sebetulnya gitu loh. Remedinya praktis-praktis, yang penting sebenarnya anak ini akhirnya ini loh ya, karena dia tidak tuntas, dia sudah dilakukan remedi oleh guru entah kapan, maka NA ini gitu. Jadi di sini sudah menjadi ini. Kalau ini kan mau punya nilai-nilai yang tidak asik, monggo pakai buku lain, pakai buku sendiri. Kalau saya daripada pakai buku lain ribet, ya ini lembar ini kan gampang. Setiap penilaian masukkan di situ. Ada yang belum. Nah, menghitungnya tadi berapa jumlah siswa yang tuntas dibagi klasikal dan yang tidak tuntas dibagi klasikal. Jika kita kembali ke sini, jika yang tidak tuntas atau yang tuntas tidak sesuai dengan ini kan rumusnya pakemnya kan ini, berarti catatannya adalah KKM di KD tersebut belum tercapai, kecuali kita akan menggunakan KKM indikator, KKM KD dan KKM mapel. Kan KKM ada 3, KKM indikator, KKM KD, kalau dulu ya KKM mapel. Kalau mapelnya 70, bisa juga membaca Al-Quran itu KKM hanya 60. Bisa dianggap tuntas jika di KD ini KKM-nya hanya 60 gitu loh. Bisa, tidak apa-apa. Tapi kalau yang terakhir namanya KKM, makanya antara penentuan indeks siswa, tingkat kesulitan itu tidak sama antara indikator, KD dan dulu Pak KP pasti jadi mudah munculnya di sana harus standar, tapi di sini bisa berbeda. Maka nanti semoga bermanfaat. Bukan, bukunya ini aja. Buku 1 analisis detektor bisa biasanya. Yang jadi 1 ini analisis nilai. Iya, ini sudah analisis nilai program remedi nomor 4-nya saya. Program pengayaan. Artinya pengayaan kalau juga coding kalau langsung di sini jadi langsung. Oke. Ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tujuan kita kan akan membela siswa supaya di akhir
minimal 12 KKM, harapannya melampaui KKM banyak. Cekap Ustaznya. Terima kasih.